Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teman Belajar. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal lanjutan dari subtes literasi bahasa Inggris. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Soal nomor 17. Which of the following gives an example of point discussed in paragraph 1? Manakah dari berikut ini yang memberikan contoh poin yang dibahas dalam paragraf 1? Oke, kita baca dulu paragraf 1. The US team is one of three king. Tim AS adalah salah satu dari 3 yang menggali into what is now known to be a vast system of lakes. Menggali apa yang sekarang dikenal dengan sistem danau and streams deep below the surface on Antarctica, dan sungai yang luas jauh di bawah permukaan Antartika. A British team attempting to drill into much deeper Lake Ellsworth. Tim Inggris mencoba menggali lebih dalam terkait dengan Danau Ellsworth. Had to return home in December because of equipment failure. Harus pulang di bulan Desember karena mengalami kerusakan peralatan. But a Russian team is also at work now retrieving a car of water from Lake Vostok. Tetapi tim Rusia juga sedang bekerja untuk mengambil inti air dari Danau Vostok. Oke, jadi paragraf 1 ini membahas terkait dengan 3 tim yang mencoba menggali atau mengetahui lebih dalam terkait dengan danau yang ada di Antartika. 3 tim itu yaitu tim Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia. Oke, kita analisis ke masing-masing opsi jawabannya. Opsi yang A, research by scholar of various expertise, penelitian yang dilakukan oleh para sarjana dari berbagai keahlian. Oke, ini tidak membahas terkait dengan hal itu, memang ada 3 tim, tapi kita tidak tahu apakah keahlian dari masing-masing tim itu. Jadi bukan opsi yang A jawabannya. Opsi yang B, the success of drilling the lakes, keberhasilan untuk mengebor danau, ini juga bukan jawabannya. Lakes underneath the ice layer, danau di bawah lapisan es. Oke, ini juga di paragraf 1 tidak membahas terkait danau di bawah lapisan es. Ini hanya membahas terkait dengan nama-nama danau seperti Danau Ellsworth dan Danau Vostok. Berarti bukan opsi yang C jawabannya. Opsi yang D, the failure of lake exploration, kegagalan dalam mengeksplorasi danau. Oke, di paragraf 1 memang tadi ada tim yang gagal, yaitu tim Inggris yang mencoba menggali lebih dalam Danau Ellsworth, tetapi harus pulang di bulan Desember karena mengalami kerusakan peralatan. Dengan kata lain, tim Inggris ini gagal menggali danau. Tetapi masih ada tim Amerika Serikat dan tim Rusia yang terus bekerja untuk menggali lebih dalam terkait danau yang ada di Antartika itu. Jadi, opsi yang D ini juga bukan jawabannya. Karena masih ada tim yang sedang bekerja, bukan gagal. Gagal itu hanya tim Inggris. Lanjut. Opsi yang E, effort of understanding the lakes, upaya untuk memahami danau. Nah, ini tepat. Kenapa? Karena memang di paragraf 1 ini ketiga tim, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia itu memang berusaha menggali dan memahami lebih dalam terkait dengan danau yang ada di Antartika itu, seperti Danau Ellsworth dan Vostok. Berarti untuk soal yang pertama ini, opsi yang paling tepat adalah opsi yang E. Soal nomor 18. Why does the author state she and her colleague discovered a periodic rising and falling of the ice surface above the William S. streams between 2003 and 2006? Paragraf 3. Kenapa penulis mengemukakan atau menyatakan kalimat dia dan rekan-rekannya menemukan naiknya permukaan es secara berkala di atas arus es Williams antara
tahun 2003 dan 2006 di paragraf 3. Oke, kita baca dulu nih yang mana kalimatnya. Oke, di kalimat terakhir, paragraf ketiga. Using satellite data, dengan menggunakan data satelit, she and her colleagues discovered a periodic rising and falling of the ice surface above the Williams Ice Stream between 2003 and 2006. Dia dan rekan-rekannya menemukan naik turunnya permukaan es di atas arus es Williams antara tahun 2003 dan tahun 2006 and conclude that a lake was likely underneath, dan menyimpulkan bahwa kemungkinan ada danau di bawahnya. Oke, kita analisis masing-masing opsi jawaban ke opsi yang A. To expose the characteristic of the lakes, untuk mengungkap karakteristik dari danau. Oke, ini bisa jadi kenapa? Karena memang di kalimat ketiga ini bisa membahas terkait dengan karakteristik. Apa karakteristiknya? Yaitu tadi, naik turunnya permukaan es secara berkala. Tapi kita simpan dulu opsi yang A, kita baca opsi yang lainnya. Opsi yang B, to inform that the lakes have been recently discovered, untuk menginformasikan bahwa danau tersebut baru ditemukan. Nah, opsi yang B ini sudah pasti salah. Opsi yang C, to describe the process of exploration of subglacial lakes, untuk mendeskripsikan proses eksplorasi atau penjelajahan dari danau subglasial. Oke, ini juga bisa jadi jawabannya karena memang di kalimat terakhir paragraf ketiga ini membahas terkait dengan proses eksplorasi mereka dengan menggunakan data satelit. Tapi kita simpan dulu opsi yang C, kita baca opsi yang lainnya. Opsi yang D, to explain that the exploration needs sophisticated equipment, untuk menjelaskan bahwa eksplorasi atau penjelajahan itu membutuhkan peralatan yang canggih. Nah, opsi yang D ini sudah pasti salah. Tidak ada penjelasan terkait dengan penjelajahan itu harus membutuhkan peralatan yang canggih. Opsi yang E, to show the relationship of equipment used and lakes being explored, untuk menunjukkan hubungan antara peralatan yang dipakai dengan danau yang dijelajahi. Nah, ini juga sudah pasti salah. Berarti kita ada dua pilihan antara opsi A dan C. Karakteristik atau proses eksplorasi. Nah, antara opsi A dan C, opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Untuk mendeskripsikan proses penjelajahan dari danau subglasial. Kenapa? Karena diperkuat dengan kalimat ini. Using satellite data, dengan menggunakan data satelit, mereka dan rekan-rekannya itu menjelajahi atau mengeksplorasi terkait dengan arus es Williams yang mana itu mengalami naik turunnya permukaan es secara berkala antara tahun 2003 dan 2006 dan menyimpulkan bahwa kemungkinan ada laut di bawahnya. Jadi untuk soal nomor 18, opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Oke, soal nomor 19. What does the author assume about the subglacial lake in Antarctica? Apa yang penulis asumsikan tentang danau subglasial di Antartika? Oke, kita analisis masing-masing opsi jawabannya. Opsi yang A, the ice drilled is a solid earth rock. Es yang dibor sekeras batu. Oke, kata kuncinya adalah es yang dibor. Kita cari di masing-masing paragraf apakah ada terkait dengan hal itu. Kalau kita lihat, ini satupun tidak ada kalimat yang menjelaskan terkait dengan es yang dibor. Berarti bukan opsi yang A. Opsi yang B. All lakes explored are located beneath the ice layer. Semua danau yang dijelajahi terletak di bawah lapisan es. Oke, kata kuncinya adalah es atau lapisan es. Kita cari di masing-masing paragraf. Nah, di paragraf pertama itu pasti tidak ada karena tadi kita sudah membacanya di soal-soal sebelumnya. Kita ke paragraf kedua. Ini ada nih. Di kalimat pertama,
The Lake Vostokar was pulled up last year from more than 2.5 miles or 4 kilometers below the frigid surface. Inti Danau Vostok ditarik tahun lalu dari lebih dari 2,5 mil atau 4 kilometer di bawah permukaan yang sangat dingin. Frigid. Permukaan yang sangat dingin. Nah, artinya kalimat ini memperkuat opsi yang B. Kita lanjut, apakah masih ada kalimat yang memperkuat opsi yang B? Bahwa setiap danau yang dijelajahi itu terletak di lapisan es. Kita lanjut dulu kalimatnya. Vostok is much deeper and larger than any other Antarctica lake, and both it and Ellsworth lie under much colder ice. Nah, Vostok itu lebih dalam dan lebih besar dari danau Antartika lainnya. Dan keduanya, Vostok dan Ellsworth ini terletak di bawah, jauh di bawah es yang dingin. Ini nih, colder ice. Artinya kalimat ini juga memperkuat opsi yang B. Sebenarnya dua kalimat ini bisa langsung kita simpulkan bahwa opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang B. Tapi apakah masih ada kalimat yang memperkuat opsi yang B? Oke, tidak perlu kita baca, cukup kita cari kata kunci. Di paragraf 3. Ini ada nih. Under the ice. Di bawah es, artinya ini juga pasti memperkuat opsi yang B. Karena banyak kalimat yang memperkuat opsi yang B, maka untuk soal ini opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Coba kita cari di opsi-opsi yang lainnya. Kita baca dulu. Efforts have not been made to study lake in Antarctica before 2000. Tidak ada upaya yang mempelajari terkait dengan danau di Antartika sebelum tahun 2000. Nah, ini tidak ada satupun dijelaskan dalam teks, berarti bukan opsi yang C. Opsi yang D, experts on ocean and glacier were not available in 1990s and earlier. Ahli laut dan glacier tidak tersedia tahun 1990-an dan sebelumnya. Nah, ini juga tidak ada satupun kalimat menjelaskan terkait hal itu. Berarti bukan opsi yang D. Opsi yang E, satellite was not involved in collection data about Antarctica before the new millennium. Satelit tidak terlibat dalam pengumpulan data tentang Antartika sebelum milenium baru. Ini juga tidak ada satupun kalimat yang terkait dengan hal ini, terkait dengan milenium baru. Berarti bukan opsi yang E juga jawabannya. Berarti untuk soal nomor 19 ini, opsi yang paling tepat adalah opsi yang B, yaitu semua danau yang dijelajahi itu terletak di bawah lapisan es. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Ini teks baru lagi. Kita baca dulu soalnya. The paragraph preceding the passage most likely discusses. Paragraf sebelumnya dari bacaan tersebut kemungkinan membahas tentang, nah, untuk menjawab soal seperti ini atau untuk menjawab soal yang meminta kita untuk mencari pembahasan apa sih yang sebelumnya dibahas dalam teks atau bacaan, kita hanya fokus pada paragraf pertama, khususnya kalimat pertama. Kenapa? Karena tentu hal itu akan sangat berkaitan dengan paragraf sebelumnya. Oke, kita ke paragraf pertama, kalimat pertama. Kita baca dulu. The second advantage of herbal medicine is the absence of long-term effect. Keuntungan kedua dari herbal adalah tidak adanya efek jangka panjang. Oke, cukup sampai sini. Kita fokus di kata the second advantage. Keuntungan kedua. Artinya, jika ada kedua, ada pertama. Jika ada dua, ada satu. Nah, di sini mengatakan the second advantage, keuntungan kedua. Nah, otomatis di paragraf sebelumnya itu tentu membahas terkait dengan keuntungan yang pertama dari penggunaan obat herbal. Nah,
Kalau kita lihat dari opsi jawaban, tanpa kita analisis satu persatu, kita langsung bisa menemukan bahwa opsi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Kenapa? Karena ada kata one. Ada one, ada second. Nah, artinya ini adalah yang paling tepat. One advantage of herbal as medicines. Satu keuntungan dari penggunaan herbal untuk obat-obatan. Soal selanjutnya ini masih dengan teks yang sama. Kita baca dulu soalnya. What is the author's attitude toward the topic of the passage? Apa sikap penulis yang ditunjukkan dalam topik bacaan? Oke, jadi soalnya meminta kita untuk mencari apa sih sikap penulis dalam menulis teks atau bacaan. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, tidak perlu kita baca keseluruhan isi teks, cukup kita cari kalimat yang mungkin itu bisa menjadi rujukan untuk kita menjawab bagaimana sikap penulis terhadap teks atau bacaan. Oke, kita ke paragraf pertama. Nah, di paragraf pertama tadi ini kita sudah membaca ide pokoknya, yaitu the second advantage of herbal medicine is the absence of long-term effect. Keuntungan kedua dari obat herbal adalah tidak adanya efek jangka panjang. Kemudian, kalimat pertama paragraf kedua. Another benefit of using herbal remedies is that they are completely natural. Manfaat lain dari menggunakan obat herbal adalah mereka atau obat itu benar-benar alami. Lanjut di paragraf ketiga. Furthermore, herbal remedies have multi-purpose benefit. Selain itu, obat herbal memiliki manfaat multiguna. Oke, lanjut ke paragraf selanjutnya. Paragraf keempat. Herbal remedies are absolutely inexpensive and sometimes even absolutely free of cost. Obat herbal benar-benar murah dan kadang bahkan gratis. Oke, lanjut ke kalimat pertama, paragraf kelima. Herbal remedies are easily accessible. Penggunaan obat herbal mudah diakses. Lanjut ke paragraf selanjutnya. Another excellent benefit of herbal remedies is that can be used to cure people of old age. Manfaat lainnya yang sangat baik dari obat herbal adalah dapat digunakan untuk semua orang dari segala usia. Nah, dari kalimat-kalimat ini, kita bisa menyimpulkan bahwa sikap penulis dalam topik bacaan tersebut adalah opsi yang D, yaitu approving atau menyetujui. Kenapa menyetujui? Ya, karena dengan kalimat-kalimat tadi, yaitu penulis mengatakan bahwa obat herbal itu banyak keuntungan, mulai dari mudah diakses, benar-benar alami, kemudian murah, bahkan ada yang gratis, kemudian dapat digunakan untuk segala usia. Jadi, untuk soal ini, opsi yang paling tepat adalah opsi yang D, yaitu menyetujui. Dan tidak mungkin juga opsi A, yaitu netral, opsi B, negatif, bukan juga, opsi C, concern, prihatin, ini juga pasti salah, dan opsi yang E, uninterested, tidak tertarik. Nah, ini juga sudah pasti salah. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 22. Based on the passage, the more complicated the manufacturing process, berdasarkan bacaan semakin rumit proses produksi, maka proses produksi manufacturing, kita cari kata kuncinya di kalimat yang ada di teks. Kata kuncinya adalah manufacturing. Ada di paragraf keempat, kalimat kedua. Kita baca dulu kalimatnya. Unlike pharmaceutical drugs, herbal remedies have no manufacturing cost, making them far cheaper. Tidak seperti obat farmasi, obat herbal tidak memiliki biaya produksi, membuatnya jauh lebih murah. Berarti kalimat ini mengatakan bahwa tidak seperti obat farmasi, herbal itu
jauh lebih murah karena tidak memiliki biaya produksi. Dengan kata lain, jika semakin rumit proses produksi, maka tentu akan semakin mahal obat tersebut. Atau opsi yang D, higher the price of medicine. Semakin mahal harga dari obat tersebut. Kenapa? Ya karena itu tadi, jika obat tersebut memiliki biaya produksi, maka tentu akan mahal seperti obat farmasi. Tetapi sebaliknya, jika obat tersebut tidak memiliki biaya produksi, maka tentu akan murah seperti obat herbal. Oke, untuk soal nomor 22 ini opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Dan karena soal nomor 22 telah selesai, maka selesai pula pembahasan kita terkait dengan soal literasi bahasa Inggris. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pembahasan soal atau materi selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.